Shalom amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pada malam hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 31-35. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat diberikan oleh semua orang yang menerimanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini adalah terimalah kehadiran Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil ini mengisahkan tentang kedatangan Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nabi-nabi terdahulu dalam perjanjian yang lama. Namun faktanya, kenyataannya diabaikan oleh mereka yang dianggap sebagai ahli kitab suci dan orang-orang benar. Yang Yesus heran dengan sikap mereka ialah karena sesungguhnya mereka mengetahui kebenarannya, namun mereka berusaha mencegah kedatangan Tuhan Yesus. Mereka sudah melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan Yesus kerjakan. Mereka sudah melihat tanda-tanda kehadiran Mesias yang sudah disaksikan oleh mata kepala mereka sendiri, namun mereka mengabaikan semuanya itu. Justru sebaliknya, mereka menolak kehadiran Yesus dan menjadikannya sebagai musuh mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sangat prihatin dengan sikap mereka yang tidak membuka hati dengan kehadirannya. Yesus sangat prihatin melihat sikap mereka yang tertutup dengan kehadiran Yesus. Sebaliknya, bukan mereka menerima, tetapi malahan mereka menuduh Yesus sebagai penghujat Allah, sebagai pendosa, sebagai pembangkang, dan lain-lainnya. Yesus dalam Injil Lukas ini dengan jelas akhirnya memberikan perumpamaan yang menggambarkan sikap dan kemunafikan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena mereka merindukan kedatangan Mesias, namun mereka mengabaikannya, malah berusaha untuk membunuhnya. Mereka juga telah melihat keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Yesus, namun mereka tidak menerimanya dalam kehidupan mereka. Mereka berusaha menangkap, mereka berusaha menyiksa, dan mereka berusaha untuk menghukumnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sangat sesali sikap mereka yang diharapkan menerima kedatangan Tuhan, kehadiran Tuhan, malah menjadi musuh yang menghalangi rencana Allah. Mereka menghalangi rencana dan kehendak Allah. Yesus tahu kemunafikan hati mereka. Yesus tahu kesombongan mereka. Serta Yesus tahu cara mereka yang melakukan segala sesuatu sepertinya adalah orang-orang yang benar, namun di dalamnya penuh dengan kebohongan, kepalsuan, dan kemunafikan. Mereka sering memamerkan kepada orang-orang cara hidup yang religius, namun hidup mereka tidak mencerminkan bahwa mereka adalah orang yang takut akan Tuhan.
Dalam Injil ini juga Yesus memberi harapan bagi orang banyak, generasi baru, mereka yang membuka hati menerima hikmat Allah. Di sini terlihat mereka yang menerima kehadiran Sang Mesias, mengajarkan kepada mereka jalan menuju keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap-sikap serta cara orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menolak kehadiran Mesias juga sesungguhnya terjadi di masa sekarang ini. Jika para ahli Farisi, orang-orang Farisi ahli Taurat pada saat itu tahu kebenaran bahwa dia adalah Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan sejak para nabi-nabi terdahulu dalam perjanjian lama, tetapi justru mereka menolak. Dan pada masa kini, di masa sekarang, di antara kita juga terjadi hal yang demikian. Tahu bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan kita, tetapi masih banyak orang percaya pada Allah lain. Tahu bahwa setiap ajarannya adalah kebenaran yang harus kita kerjakan, tetapi banyak juga yang menolak kebenaran itu dalam kehidupannya. Tahu bahwa sesuatu yang dilakukan itu adalah salah, namun tetap melakukan kesalahan itu dalam kehidupannya. Sehingga hal-hal seperti ini sesungguhnya menunjukkan pemberontakan kita terhadap Allah, menunjukkan bahwa kita melawan kehendak Allah. Sama seperti orang Farisi, sama seperti orang Taurat yang rajin memberitakan firman Allah, yang rajin menyerukan firman Allah, yang selalu menunjukkan teladan sebagai pelayan Tuhan, tetapi dalam hati mereka penuh dengan kebohongan, kebusukan. Karena apa? Mereka melakukan segala sesuatu hanya untuk kepuasan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka malah menolak Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka, dan mereka berusaha untuk menyingkirkan Yesus dari antara mereka hanya oleh karena mereka ingin yang lebih utama daripada Tuhan Yesus. Mereka hanya mengandalkan kemauan mereka. Mereka hanya ingin memuaskan keinginan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian perumpamaan yang dikisahkan oleh Injil Lukas menjadi pukulan bagi kita. Karena kita ingin agar selamat, namun menjauhi sumber keselamatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita ingin hidup dalam perdamaian, namun menjauhi Kristus yang membawa kedamaian. Maka hari ini kita diingatkan, himbauan untuk kita sebagai pengikut Kristus, murid Kristus yang setia adalah agar membuka hati untuk menerima hikmat Allah. Dengan demikian kita bisa melihat kehadiran Kristus yang ingin menyelamatkan kita dan membawa kita bersatu dengannya di dalam kerajaannya. Mari amang inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadikan firman Allah sebagai landasan hidup kita. Biarlah kebenaran Allah yang menguasai hidup kita, sehingga hidup kita benar-benar layak di hadapan Allah. Ketika kita tahu itu adalah kebenaran, mari kita kerjakan kebenaran itu sebagai pedoman hidup kita. Jangan menjadi seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Jauhi sifat kesombongan, jauhi sifat kemunafikan. Mari mengikut Tuhan dengan setia, melakukan firman Tuhan dengan taat, sehingga hidup kita sungguh berkenan di hadapan Allah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan pada akhirnya kita pun beroleh keselamatan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu. Pada malam hari ini kami kembali diingatkan akan kesetiaan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, melalui firman-Mu pada malam hari ini, hidup kami semakin diteguhkan. Ketika kami mempelajari firman Tuhan, yang adalah firman kebenaran, biarlah ini menjadi pedoman hidup kami, sehingga setiap kehendak dunia menjauh daripada kami, karena kami hanya mau taat dan setia melakukan kehendak Allah. Malam hari ini Tuhan, kami akan istirahat. Berkatilah kami sepanjang malam hari ini. Biarlah ketenangan kami peroleh, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin.